Ya, shalom semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul eksposisi kitab Yesaya pasal yang ke-28 dengan sebuah judul perikop Yerusalem tersesak dan terlepas. Nubuatan terhadap orang Samaria. Ayat yang pertama, kita baca dulu dari ayat pertama sampai ayat yang keenam terlebih dahulu. Ayat yang pertama, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di atas perhiasan kepala mereka yang indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh dengan peminum-peminum anggur yang sudah pening. Ayat 2, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan, ia menghempaskan mereka ke tanah kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah itu, yaitu kota yang terletak di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan sama seperti buah ara yang dimasak duluan sebelum musim kemarau, baru saja dilihat orang, terus dipetik lalu dimakan atau ditelan. Ayat yang kelima, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermainan dan perhiasan kepala yang indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang terhadap pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Nah, saya jelaskan dulu. Pada waktu itu Yerusalem merasa tersesak, merasa tidak ada harapan sama sekali, dan nasibnya itu akan diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa ada seseorang yang kuat dan tegap. Maksudnya, Tuhan adalah seorang judgment yang adil, hakim yang adil pada masa itu. Sama seperti kitab Mazmur pasal yang ke-7 dengan sebuah judul perikop, Allah hakim yang adil. Yuk kita baca Mazmur pasal yang ke-7 dengan judul Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku
Ingat bahwa pada momen-momen seperti itu Israel dan Yerusalem merasa terdesak oleh berbagai macam pencobaan yang ada. Tetapi Tuhan itu hadir dalam kehidupan bangsa Israel untuk menjadi hakim yang adil, tegap dan kuat. Mahkota kemegahan pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak oleh kaki. Jadi maksudnya gini, mahkota pemabuk itu tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke satu momen untuk apa ya istilahnya, agar tidak disukai oleh orang lain. Jadi mahkota kemegahan pemabuk itu maksudnya roh-roh yang jahat akan diinjak dengan kaki. Bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala yang indah itu, kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, nasibnya seperti buah ara. Tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pohon ara itu adalah satu pohon di mana pada zaman Nabi Habakuk, di Habakuk pasal yang ketiga itu dijelaskan bahwa dia mengalami satu momen kegelisahan di dalam hidupnya, tetapi karena Tuhan yang menyelamatkan Nabi Habakuk, dia akan bersukacita, beria-ria dan bersorak-sorai atas kehidupan Nabi Habakuk. Nasibnya seperti pohon ara. Yuk dibaca dulu aja di Habakuk ya. Habakuk 3 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nasibnya itu seperti pohon ara yang dimasak dulu dan menjadi sia-sia. Anggap aja seperti pepatah mengatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Artinya di dalam setiap proses kehidupan kita ada saja kekeliruan dalam momen-momen atau peristiwa kehidupan kita, sehingga kita baru ingat, oh ini maksudnya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi istilahnya ngelantur sampai kemana-mana. Jadi tidak berfokus kepada satu tujuan, yaitu ya poin A ini. Jadi ngelender aja. Kita sebagai manusia ingin bahwa kita memiliki tujuan yang abadi, yaitu menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Makanya di dalam kitab Yesaya 28 ini menjelaskan bahwa
akan terjadinya roh keadilan. Maksudnya Tuhan yang mengadili semua orang, termasuk kita, umat percaya yang sungguh-sungguh menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Sehingga soalnya kita ini memasuki era akhir zaman, dimana nanti ada satu peperangan besar, ya entah apa ya istilahnya, Harmagedon. Nanti ada peperangan terakhir, peperangan rohani yang disebut dengan Harmagedon. Itu satu peperangan besar melawan raksasa-raksasa yang besar, dimana dengan iman kekuatan kita tidak bisa, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, tuntunan Roh Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita, kita dapat percaya bahwa peperangan Harmagedon itu pasti akan terjadi dengan cara kita mau ikut andil dulu dalam pekerjaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan itu ingin, saudara, bahwa hidup kita itu selalu memberikan dampak positif kepada orang di sekitar kita, sehingga kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-12 dari Yesaya pasal 28. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka yang tidak mau mendengarkannya, maka mereka akan mendengar firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka tidak terlentang, sehingga luka dan tertangkap dan tertawan. Maksudnya inilah, ayat ini menjelaskan bahwa inilah tempat perhentian, yaitu tempat sukacitanya Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, yaitu rumah Bapa yang abadi, kerajaan sorga. Makanya di dalam kitab Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam hadirat Tuhan, karena dia sudah beristirahat dengan tenang. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nubuatan ini sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya, inilah tempat peristirahatan. Berilah mereka peristirahatan yang terbaik. Maksudnya di momen-momen sekarang ini, yuk kita belajar untuk sama-sama hidup, berjuang untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Oke saudara, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.